Membicarakan hal-hal unik di Tiongkok memang tak ada habisnya Sobat Bolong, karena negeri tirai bambu ini menyimpan segudang hal-hal menarik yang bisa bikin mulut kita menganga mendengarnya. Di episode kali ini, AADC akan mengajak kamu mengenal lebih jauh tentang kebiasaan unik dan mengherankan yang berlangsung di Tiongkok. Di antaranya ada pernikahan manusia hantu hingga kaki yang dipatahkan demi dianggap cantik. Penasaran akan kisahnya? Kita saksikan tayangan lengkapnya hanya di AADC Ada Apa Dengan China. Pernikahan hantu. Pernikahan hantu terdengar sangat tidak lazim dan tidak masuk akal. Tapi nyatanya, hal tersebut masih benar-benar terjadi di negara Tiongkok. Ritual semacam ini bahkan sudah sering dilangsungkan di pedesaan-pedesaan negara Tiongkok. Tradisi yang sudah berlangsung sekitar 3.000 tahun ini diadakan dengan tujuan memastikan roh jenazah-jenazah yang meninggal dalam satu selajang tidak kesepian di alam baka. Sedangkan bagian terpenting dalam upacara ini adalah penggalian tulang-tulang mempelai perempuan untuk kemudian dipindahkan ke dalam kubur si pria. Dalam beberapa kasus, tradisi seram ini bahkan dilakukan antara manusia dan juga hantu. Foot binding. Tradisi mengikat kaki atau foot binding ini dilakukan dengan mematahkan jari-jari kaki serta telapak kaki dan mengikatnya ke tumit. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mengecilkan kaki. Selain agar dianggap cantik, tradisi ini juga ditujukan untuk menaikkan status sosial serta mendapatkan suami yang lebih baik. Pada masa itu, kaki kecil dikaitkan dengan filosofi bahwa wanita tidak perlu bekerja keras maupun berjalan jauh. Namun demikian, kebiasaan membahayakan ini membuat panjang kaki wanita di zaman itu hanya mencapai sekitar 10 cm saja, mudah patah dan bahkan sering infeksi. Karena itu pula, tradisi kuno ini berangsur ditinggalkan hingga akhirnya benar-benar punah pada awal abad ke-20. Meniadakan nomor lantai 4. Di setiap bagian negara selalu ada angka keberuntungan dan juga angka kesialan. Kalau angka sial negara-negara barat adalah angka 13, angka sial versi Tiongkok adalah angka 4. Dalam bahasa Mandarin, pelafalan angka 4 atau si mirip pelafalan kata si yang berarti kematian. Hal ini jugalah yang sering menyebabkan hilangnya angka 4, angka 14, angka 24, dan angka-angka lainnya yang mengandung angka 4 di dalam leaf-leaf di Tiongkok. Putih dipercaya sebagai warna berkabung. Kalau di negara lain menganggap warna hitam adalah warna kedukaan, warga Tiongkok justru sebaliknya Sobat Bolong. Orang Tiongkok memilih warna putih sebagai ungkapan kedukaan. Itulah mengapa keluarga dan tamu pemakaman biasanya akan menggunakan baju warna putih untuk mengungkapkan kedukaan mereka. Tak hanya kedukaan, warna putih juga diyakini sebagai lambang nasib buruk, kebodohan, serta kegagalan. Memberi angpau. Mendapatkan angpau adalah salah satu hal yang paling ditunggu-tunggu, khususnya oleh anak-anak di Tiongkok. Tradisi berbagi angpau sendiri biasanya dilakukan pada saat hari-hari besar maupun acara perayaan. Ternyata tradisi ini sudah populer sejak masa dinasti Qin, tepatnya ketika para lansia di sana membagikan koin yang sudah lebih dulu diikat dengan benang merah, di mana koin tersebut dijadikan sebuah simbol keberuntungan dan dapat menangkal energi jahat ataupun roh jahat. Menolak jamuan makan. Kebiasaan unik lainnya yang datang dari Tiongkok adalah menolak tawaran pertama saat jamuan makan. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa hormat serta kerendahan hati dari seorang tamu Sobat Bolong. Lain dengan budaya barat, orang Tiongkok akan menawarkan makan atau minum minimal 2 kali. Jadi tenang saja, meskipun kalian menolak tawaran pertama, kalian akan ditawari ulang dan boleh menerima tawaran yang kedua. Menentukan status sosial dari anjing peliharaan. Setelah sebelumnya sempat marak protes karena menjadikan anjing sebagai santapan, kini anjing di Tiongkok justru digunakan untuk pamer, bahkan juga pansos. Pasalnya nih, anjing ras di Tiongkok kerap dijadikan simbol status sosial dari sang pemiliknya.
Seekor anjing ras Tibetan Mastiff Big Splash bahkan diperjualbelikan dengan harga 18,7 miliar rupiah karena anjing jenis ini dipercaya merupakan jelmaan penjaga kaum raja. Tabu membagikan pir. Mengirim parsel buah adalah kegiatan yang lazim dilakukan, tapi jadi tidak lazim ketika kamu menyertakan buah pir ke dalam parsel. Mengapa demikian? Karena istilah membagikan pir dalam bahasa Mandarin disebut Fenli, di mana bunyinya persis dengan pelafalan Fenli yang berarti terpisah jarak. Oleh karena itu pula, membagikan buah pir dianggap menjadi sebuah hal tabu maupun juga isyarat untuk mengakhiri hubungan. Minum air panas. Minum air panas memang sudah menjadi kebiasaan warga Tiongkok, baik itu yang muda maupun generasi tua. Hal ini dilakukan dan terus dijaga karena mereka percaya bahwa air panas cocok dengan suhu tubuh, bermanfaat bagi kesehatan, serta mendukung diet. Sebaliknya, es batu sangat tidak diminati di Tiongkok karena dianggap kurang baik bagi kesehatan tubuh manusia. Maka jangan heran jika kamu akan sulit menemukan es batu di resto-resto Tiongkok. Ya itulah tadi 9 kebiasaan unik nan mengherankan dari negeri tirai bambu. Kebiasaan manakah yang paling mengejutkanmu? Jangan ragu-ragu untuk tuliskan pendapat kamu hanya di kolom komentar di bawah ini. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Pastikan kalian menyaksikan AADC episode selanjutnya hanya di channel YouTube bolong.id. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode seru lainnya dari AADC. AADC, ada apa ya? Sebelum berlibur ke negeri tirai bambu, pastikan kamu mengunduh aplikasi-aplikasi ini agar liburanmu tidak terhambat. Apa saja aplikasinya? Dapatkan daftar lengkapnya hanya di AADC edisi 7 aplikasi wajib unduh sebelum pergi ke Tiongkok. Sampai jumpa!